Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya, rekan-rekan? Sehat? Ingat selalu jaga protokol kesehatan ya, apalagi di era pandemi ini. Semoga semua terbebas dan terlindungi dari dampak COVID-19. Baiklah, untuk di awal langsung saja, mungkin lebih enak jika saya mulai share tampilan website IDX. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Pada. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Baik, ini adalah tampilan di IDX dan secara nggak langsung sudah saya record ini Kak, untuk kemudian bisa dibagikan ke teman-teman di Gispe apabila dibutuhkan. Tapi link tetap akan saya share untuk kalian saja. Saya hide dari YouTube channel saya. Baik, lalu kemudian saya hide dulu meeting controls-nya. Nah, ini adalah tampilan yang Kak Pada pasti tahu semua. Dan teman-teman yang di keuangan maupun di akuntansi pasti paham familiar sekali tentang idx.co.id. Bermula dari sinilah semua sumber informasi mengenai saham itu kita bisa dapatkan. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah informasi saham. Ada aksi korporasi dan jadwal dari RUPS, di mana setelah pertemuan kita minggu yang lalu, bahwa RUPS ataupun dividen, ataupun ada hal-hal keterbukaan informasi tentang corporate action, gitu kan, itu akan bisa mempengaruhi dari pergerakan harga saham. Tapi seperti yang terjadi sentimen pada Coca-Cola akibat Ronaldo, nah kalau saya melihat itu adalah sentimen dari persepsi yang bersifat tren singkat. Tetap semuanya harus dari area fundamental ketika Anda menjadi seorang investor yang jangka panjang. Nah, namun untuk biasanya investor pemula atau yang mau berinvestasi di saham gitu kan, ada 732 saham tercatat di Bursa Efek dan itu semua perusahaan dari Indonesia. Nah, biasanya rekan-rekan mahasiswa itu bingung dari mana saya akan mulainya seperti apa. Lalu Anda akan mulai untuk melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang Anda kenal, misalkan Indofood, lalu Sampurna, lalu misalkan Telkom, seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika Anda masuk di saham-saham tersebut, pas di harga yang memang trennya sedang turun. Lalu kemudian, waduh nih harganya turun, bagaimana gitu kan. Seperti misalkan Wika, PP gitu kan. Padahal sinyal-sinyal kemarin ketika Anda membaca di surat kabar, sinyal itu sedang tren positif gitu kan. Kok sekarang turun? Iya, karena apabila Anda membaca di surat kabar, itu adalah kejadian yang terjadi di kemarin atau 2 hari yang lalu. Lalu kemudian baru naik redaksi dan dibaca oleh Anda keesokan harinya. Di mana keesokan harinya mungkin masih ada sinyal itu naik gitu kan harganya, tapi harganya sudah tinggi. Anda masuk di harga tinggi itu dan ketika terjadi koreksi harga pasar, di mana investor-investor pemegang saham yang sudah mendapatkan harga tinggi gitu kan karena dia sudah membeli di harga yang rendah, keuntungan gainnya tinggi, maka akan terkoreksi dan pengambilan keuntungan itu sangat-sangat mungkin sekali. Selamat pagi, ini yang baru bergabung, bentar saya lihat dulu. Wah, Amara Putri, terima kasih pagi-pagi sekali saya melakukan Zoom ini. Semangat ya. eh Lanjut lagi, mungkin akan lebih nyaman ketika saya ulangi lagi apa nggak usah ini? Dilanjut lagi aja Bu, nggak apa-apa. Oke, ini saya record kok. Kelihatan nggak sih recordnya? Kelihatan Bu. Baik. Nah, apa namanya, nanti ini akan dicek ke teman-teman. Baik, untuk Putri, terima kasih untuk bergabung. Jadi kemudian ketika tadi saya katakan
tren antara tren sama fundamental itu berbeda. Kalau fundamental Anda seperti nabung gitu kan, nabung misalkan per bulan berapa atau setiap 6 bulanan Anda nabung di saham itu berapa, lalu Anda mendapatkan keuntungannya nanti 2, 3, 4, 5 tahun lagi seperti itu. Berarti ini seperti deposito buat Anda. Namun ketika Anda menjadi investor yang berinvestasi di saham dalam waktu singkat, misalkan dalam waktu seminggu, kalau yang cepat banget itu seminggu pergerakannya masuk di hari Selasa, biasanya atau masuk di hari Senin pas harga turun, biasanya hari Senin itu selalu harga turun. Senin masuk, lalu kemudian Anda mengambil untungnya di hari Kamis, gitu kan. Nanti sisanya Anda bisa punya opsi kalau ambil untung, ambil gain di hari Jumat, itu bisa terjadi. Namun saham-saham apa saja? Nah, ini kita mulai dari IDX. Jadi ketika mau menentukan semua berulang dari IDX. Lihat informasi saham dulu di sini siapa saja sekarang tanggal 22. Misalkan tanggal 22 Juni. Ini ada 14 event, ada BKSW, DILD, Jekon, Mika, PNGO, PTW, Temas, TPIA, First dan Direct. Ini yang baru masuk ini Direct. Lalu kemudian kita masuk di data pasar. Kita udah catat tuh bahwa ada 14 saham yang melakukan corporate aksinya di tanggal 22 hingga mungkin Anda catat sampai hari Jumat ini, Anda ikuti perkembangannya. Lalu kemudian Anda masuk di data pasar seperti ini, lalu ringkasan saham. Nah, semua masuk di sini supaya Anda tahu apa yang terjadi di perdagangan kemarin. Nah, ini kita klik aja di sini nih, lalu kita pilih tanggal 21 yaitu hari Senin. Ini abaikan aja, gitu kan, lalu cari, lalu kemudian setelah itu kita unduh. Nah, unduh ini selalu dalam, saya cari Kismi dulu, selalu dalam bentuk Excel. Nah, nanti. Nah, kemudian kita buka Excel-nya, saya akan share untuk Excel. Nanti tampilan Excel saya. Oke, sudah terlihat semua. Nah, ketika teman-teman nih biasanya melihat Excel ini, aduh, apa saja harus kita lihat. Yang pertama harus lihat, nih, saya beri warna biru, hijau. Lalu kemudian kita lihat, ya. Lalu ini yang paling penting. Nah, kenapa ini yang paling penting? Biasanya sinyalemen warna merah kan pinky aja. Nah, sinyalemen terjadinya aksi goreng-menggoreng saham apa ya, kalau kita bisa bilang, contoh kan aja di sini. Nah, ini saya hide dulu yang lainnya, kecuali yang warna hijau-hijau itu. Saya hide dulu, kelihatan semuanya. Dan juga saya hide. Oke. Nah, misalkan ini, saya ambil ACES. ACES ini ada pergerakan ini non-regular frekuensi 1. Seperti ini ya. Lalu saya beri warna kuning. Nah, supaya Anda terlihat semua. Saya perbesar mungkin lebih enak, lebih nyaman karena ada yang pakai handphone mungkin ya. Nah, mungkin terlihat ada non-regular frekuensi 1. Intinya satu ini apa? Bahwa ada satu, entah itu perusahaan atau orang, perusahaan dalam arti perusahaan trading ya, atau orang yang melakukan pembelian saham ACES atau S Hardware ini ya, hanya satu saja. Itu sebanyak 5.838.900 saham. Nah, itu kita harus aware. Kayak gini-gini. Kenapa? Kalau misalkan selisih yang ini beranjak menjadi positif, sinyal positif ini
akan kelihatan di grafik. Nah, ketika kelihatan di grafik, biasanya investor itu akan cenderung melihat, wah, ACES naik nih, gitu kan, tanpa mengetahui bahwa ternyata perdagangan ACES naik ini hanya diakibatkan oleh satu perusahaan atau satu orang saja yang membeli sahamnya sebanyak 5 juta sekian. Nah, ketika harga mulai naik, yang terjadi pastilah mencari gain kan. Nah, ketika pencarian gain, Anda bisa bayangkan hanya satu orang ini saja dan dia menjual seluruh sahamnya yaitu sebesar 5 juta sekian, yang terjadi adalah Anda bengong. Loh, kemarin naik, kayaknya naik sinyalnya. Kok sekarang jadi turun dalam waktu sekejap? Nah, aksi seperti itulah yang dikatakan sebagai contoh dari aksi goreng-menggoreng saham, di mana para investor-investor yang ada di pasar saham itu tidak memahami hal ini gitu kan. Alhamdulillahnya di perkembangan IDX beberapa tahun di tahun semenjak tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, ini sudah ada non-regular volume, lalu non-regular frekuensi, ini bisa kelihatan banget. Jadi intinya adalah memberitahu bahwa harus hati-hati kepada SHBR. Jangan sampai Anda terpampang pada ACES gitu kan, karena hanya ada satu saja. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Nah, ketika Anda melakukan ini, kan sudah tahu nih kayak gini kejadiannya, maka lakukan filtering. Kenapa selalu saya katakan bahwa semua rekan-rekan di keuangan maupun rekan-rekan di akuntansi, saya mengharapkan semua bisa Excel, karena Excel itu banyak sekali manfaatnya buat Anda. Seperti misalkan ini, ketika kita tahu satu, kan, lalu yang lainnya nol, ini ada dua. Nah, Anda bisa meng-hide, sama seperti Anda lakukan hiding, atau saya melakukan hiding pada beberapa baris ini, ya kan? Lalu kemudian hide itu untuk apa? Untuk menghindari adanya gangguan-gangguan pemilihan saham yang termasuk dalam non-regular frekuensi seperti ini. Ini non-regular frekuensi. Biasanya ada dua perusahaan atau dua manusia atau apapun itu yang dia membeli saham Adaro gitu kan. Sekalipun kecil sekali, tapi ini termasuk dalam non-regular volume frekuensi gitu kan. Nah, untuk melakukan hiding di baris ini, maka yang dilakukan adalah non-regular frekuensi ini Anda pilih, lalu masuk ke filter, lalu difilter lah, ya. Lalu kemudian keluar seperti ini, Anda klik saja, lalu hilangkan semua tick ya, semua centang itu, lalu Anda pilih hanya yang nol saja, untuk mengetahui bahwa benar-benar murni tidak ada kejadian-kejadian yang aneh gitu kan. Nah, oke. Nah, sekarang sudah mulai ini. Lalu Anda bisa melihat dari foreign sell dan foreign buy. Saya buat insert kolom baru, lalu tulis selisih FB FS. FB itu adalah foreign buy dikurangi dengan foreign sell. Loh, kenapa? Foreign buy itu adalah sentimen positif investor asing untuk membeli sejumlah saham yang ada di IDX. Misalkan di sini, ini terlihat bahwa pihak asing, entah itu siapapun, pembeliannya sebanyak ini 661.600 lembar saham gitu kan untuk ALI. Lalu ada sebagian yang menjualnya gitu kan sebesar ini. Nah, intinya adalah melihat seberapa sih ketahanan dari demand, ya, seberapa lama sih foreign buy itu memiliki ekspektasi terhadap salah satu saham yang ada di IDX. Nah, karenanya kita lakukan selisih ini. Semakin besar nilai selisih foreign buy, semakin bagus. Kita langsung tarik ke bawah. Oke. Nah, seperti ini. Lalu, ini terlihat ada yang, ini maksudnya apa? Nol. Intinya foreign buy tidak membelinya sama sekali. Nih. Perdagangan murni terjadi apabila ada naik turun, perdagangan murni terjadi karena investor di dalam negeri. Oke.
Lalu kemudian saya kembali melakukan pemilihan, lalu saya masukkan gambarannya seperti ini deh. Saya masukkan semua yang positif. Nah, ini effortnya cukup lumayan juga, gitu kan. Satu, 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 gitu. Sengaja saya lihat semuanya yang bukan minus, gitu kan. Sudah mulai mengarah ke plus, saya tik semua. Supaya Anda bisa melihat semua apa yang terjadi di sini. Tanpa ada yang saya hilangkan. Kan, seperti halnya pada saat minggu lalu, mengapa saya membatasi hanya yang di skala berapa juta lembar saham saja pembelian, gitu kan. Kita mau dari sini aja. Hal ini tentunya akan menyebabkan Anda semakin banyak lagi gitu kan saham-saham yang terjadi, tapi paling tidak Anda bisa menyaringnya jauh lebih sedikit dibandingkan seperti 737 saham itu gitu kan. Jadi lebih sedikit lagi saham yang Anda pilih. Baik, oke, lumayan ya. Oke. Nah, nanti ketika Anda melakukan tik ini, kalian akan melihat perbedaan antara selisih foreign buy foreign sell dengan perbedaan di selisih yang ada karena gain. Nah, selisih karena gain itu yang mana? Ini sisi yang paling kiri ini. Ini murni gain akibat adanya perbedaan harga beli awal Anda dengan harga yang terjadi di pasar saat ini. Itu namanya gain. Oke. Lalu kemudian saya urutkan nih. Ini kan acak nih masih. Ini yang 327.400 yang sini sudah 3 juta. Kan nggak bagus banget gitu kan. Maksudnya urut supaya Anda informasinya dapat. Kalau urut nggak urut ini kan nggak. Maka Anda klik lagi ini filter yang ada di sini saja, bukan yang di sini. Yang awal di sini, lalu ketika sudah mulai kelihatan kotak-kotaknya, baru Anda perkotak per baris. Kalau Anda klik ini, lalu short, small, to largest. Nah, urutkan. Nah, kelihatan kan urutannya? Oke. Nah, lanjut lagi, kita lihat setelah itu yang ada di sini. Lalu, saya melihat ini, saya hilangkan dulu, saya clear aja. Oke, supaya nggak rancu. Saya melihat ini adalah angka yang paling tinggi. Biasanya saya mengambil patokan seperti ini. Ini angka selisihnya, lalu kemudian saya kurangi dengan angka yang paling rendah yang ada di atas selisih ini. Nah, ini kemarin belum Anda dapatkan, nah, baru sekarang ini. Nah, lalu kemudian saya kasih kurung dulu, lalu kemudian saya bagi. Saya bagi dengan jumlah saham ini, bukan saya bagi dengan jumlah yang pembelian seluruhnya yang terjadi. Maka saya akan cenderung menambahkan ini, gitu kan, saya ambil aja gitu, ini dengan ini, batas atas, batas bawah, gitu. Lalu kemudian hasilnya, oke. Berarti sekecil apapun itu perdagangannya, maka Anda, sebentar saya, nah, kurang lebih seperti ini. Oke, berarti yang Anda lakukan adalah, di sini ternyata mengatakan bahwa MNC internasional ini yang paling tinggi, sudah pasti yang paling tinggi. Dan kalau Anda mulai untuk starting point-nya, itu starting point untuk kalau historical yang lalu, kemarin gitu kan, cuman MNC aja. Nah, batas atas, batas bawah. Ini statistik ya, ilmu statistik. Lalu kemudian Anda bisa melakukan hal seperti input sama, tapi berbeda. Perbedaannya seperti ini. Ya. Lalu kemudian setelah itu, ini kita auto sum. Kita total. Ini di total spread dan totalnya. Lalu kita average. Bisa dari sini nih, average. Bentar ya. Oh, oh, oh.
Saya tinggal klik aja average. Oke, seperti itu kan misalnya average ini rata-rata ini. Oke. Bu, ini kok minus? Apa yang terjadi? Ya, ini terjadi karena Excel-nya masih membaca yang tadi ada perdagangan-perdagangan yang minus. Nah, yang biasa dilakukan lagi untuk Anda adalah copy paste ini buat sheet yang baru. Kalian mesti yang sheet. Dan apabila terjadi perbedaan di tempat Anda, biasanya memang terjadi. Kenapa? Karena Microsoft itu kan ada macam-macamnya kan, ada versi berapa, versi berapa. Nah, itu biasanya berpengaruh juga. Gitu. Nah, kalau sudah kayak gini kan nggak ada tuh, nggak ada yang ke hide, semuanya sama kan. Nih, misalkan untuk menghindari faktor gangguan tadi, ini 111, 112 kan sudah sama. Ketika Anda ambil dari file data aslinya, maka nah karena ada beberapa yang ke hide kan. Nah, baru kemudian kita hide. Kemudian saya tarik dulu ini supaya lebih jelas buat Anda. Oke. Lalu ini saya langsung ambil average deh. Nah, udah otomatis average. Oke, saya klik enter. Lalu kemudian sama dengan ini dikurangi ini taruhlah ya. Lalu dibagi dengan average. Itu titik poinnya ya, 21. Wow, oke. Berarti mulai dari 21, ya 200 ini termasuk berarti. Bisa disinyalir mendapatkan nilai lebih buat Anda. Nah, nah, mendapatkan nilai lebih buat Anda di 21, lalu kemudian kita lihat cek di sini gain. Gain 21, kita lihat gain 21. 21 itu titik teratas. Nah, itu juga menandakan bahwa ini adalah nilai gain teratas yang bisa Anda ambil, positif 21. Lalu, Bu, kalau ini positif 75, seperti Same ini kita masuk nggak? Hati-hati, sekarang hari Selasa, kemungkinan besar ketika gainnya sudah mulai beranjak ke 150 poinnya, ini gain, saya kecilin lagi. Nah, ini namanya selisih gain. Itu poinnya udah 150, orang-orang sudah langsung, aduh, take profit, seperti itu. Nah, untuk menghindarinya, maka kita lakukan filter. Harus sudah keluar belum filternya? Oke, lalu saya masukkan. Oh, nggak usah. Saya ini aja. Saya urutkan. Ini lebih enak. Ini ada EDGE, lalu dilihat masih sedikit sekali yang membelinya. Ini yang warna kuning. Yang baru masuk kalau merasa, aduh, Bu, mohon diulang gitu, ya boleh. Tapi ini sudah saya YouTube kan kok nanti kalian dapat linknya. Nah, kalau saya memilih itu saham-saham yang masih ini. Tapi harus dilihat juga technical analisisnya. Masih di sini dulu. Ini nol, ini berarti balance ya. Tidak ada gain sama sekali. Kita pergerakan. Nah, Anda nanti akan bisa melihat pergerakannya mulai ke arah mana. Saya cenderung mengambil dari poinnya tadi kan 21 kan. Poinnya 20. Saya ambil sampai ke atas. Ini kalau saya mau start ya. Biasanya seperti itu. Nah, lalu saya kasih warna biru. Misalkan seperti ini. Lalu Anda tanya, loh, Bu, yang ini tinggi ini nggak dilihat sama Ibu? Kadang saya lihat, tapi hati-hati karena sudah pada mau take profit seperti ini. Nah, paling yang saya lihat cuman 5 atau 10 saham terbesar. Nih, ini sudah dalam urutannya.
bahwa gain paling tinggi di perdagangan hari Senin kemarin itu punya Bank Ina Perdana. Ini harus hati-hati, beware juga. Ina Perdana itu masih awam, masih terlalu tidak awam untuk kita di kepala ya. Masih apa sih ini Ina Perdana gitu kan. Lalu asuransi jiwa Sinarmas sudah ada gitu kan. Paling yang saya lihat, yang saya tahu seperti Mark, lalu kemudian Freedom Pharma, Bang Harda, Indofarma, Sinarmas. Ini kalau saya biasanya melakukan hal itu. Nah, ini yang biasa saya lihat gitu kan kalau ini. Tapi kalau saya mau starting agak lama untuk dapat take profit yang lebih lama lagi dalam waktu kurun seperti 2 minggu atau 3 minggu, bukan sebulan ya, 2 minggu sampai 3 minggu aja, itu di sini yang berwarna biru ini. Tadi kan kenapa startnya 20? Karena tadi nilai di sini 21. Lo kok hilang nilainya? Oke. Oh, karena ini sudah berubah ini ya jadi 0. Tadinya di sini 21. Karena itu mulai batas atasnya 20 hingga minus. Nah, taruhlah sekarang kalian deh mau milih yang mana nih? Kan banyak banget tuh. Ini dari ALI sampai ke wow, sampai Wismilak. Tuh, banyak sekali. Ada mau milih yang mana? Kalau Campina boleh, Bu. Campina, mana ada kata Campina di sini? Campina es krim tadi saya sedikit lihat. Coba kita cari. Find. Oh, ini Bu di atas di Oh ya, ini di Campina es krim ya. iya. Oke. Campina es krim ini 8. Oke. Wow, ini banyak yang beli loh. Dan yang sell itu nggak ada sama sekali. Ada apa dengan Campina? Kita lihat Campina sekarang. Lalu kemudian saya akan masuk ke Google lagi, tampilan Google. Campina tadi, Campina tadi kita cek lagi, saya lupa. Nah, cam ini adalah kodenya. Lalu saya akan tampil ke Google lagi. Lalu saya buka bukan di IDX tapi di Yahoo Finance, atau saya tuliskan ini aja langsung cam.jk. Nah, selalu seperti ini, cam.jk. Ini intinya JK itu di Jakarta, Campina itu adalah kodenya gitu. Lalu saya klik, harganya masih murah nih, 262, lumayan nih kalau kita mau masuk gitu kan. Lalu apakah benar gitu kan? Kalau kita lihat tadi, saya klik, oke, aduh, nggak mau dia. Oke, dia jadi bawah. Kita tunggu sebentar. Oke, lalu kemudian saya full screen, ini untuk full screen. Nah, sudah masuk di area technical analysis kalau kayak gini nih. Nah, saya hide dulu meeting controls-nya supaya nggak nutupin kalian. Kebetulan kalau saya sudah langsung nih, teman-teman mungkin kemarin yang ketemu dengan saya, wah Buni kan pakai Bollinger Band gitu kan. Iya, saya lebih nyaman pakai moving average dan Bollinger Band. Tapi pada saat awal, nah mungkin ini yang kalian lihat, ini namanya garis trend line gitu kan, trend line. Lalu kemudian saya klik indikator sekali lagi supaya memperlihatkan berapa sih Bollinger Band-nya gitu kan. Saya klik indikator ini, lalu kemudian saya ambil Bollinger Band, ya. Lalu periodenya ini saya tulis 20, intinya 20 perdagangan, 20 emiten atau 20 perusahaan trading atau 20 investor yang melakukan pembelian atau penjualan itu akan terekam gitu loh. Titik satu pergerakan itu intinya. Lalu kemudian standar deviasinya 2. Saya membuat jedanya segitu. Standar deviasi itu simpangan. Kalau ternyata ada penyimpangan informasi. Jangan terlalu luas standar deviasinya, karena semakin luas penyimpangan Anda, maka nggak kena nanti informasi dari statistik ini atau pergerakan Bollinger Band. Saya save. Nah, mulai kan keluar di sini. Oke.
Di sini artinya apa, Bu? Oh, mungkin lebih enak kalau saya beri warna yang berbeda ya. Nah, supaya nggak ketahuan, supaya lebih kelihatan. Ini untuk yang top, ini yang sudut paling atas saya beri warna Tosca, mediannya ini, kemudian yang bottom saya beri warna merah. Nah, kayak gini. Mungkin lebih enak buat kalian. Saya perbesar sekali lagi, muka-muka nggak efek, wah ngefek juga pasti ke. Nah, ini saya ambil data yang 1 year. Ini ada 1D, 5D, ini kalian sudah pasti paham banget. Ini perdagangan 1 harian. Nih, loh Bu kok nggak kelihatan? Iya, nggak enak kalau 1 harian karena terlalu singkat. 5 hari. Nah, seperti ini kalau Anda mau berdagang selama 5 hari, Anda nyimpan kode saham itu, lalu 5 hari ke depan, misalnya jatuh ke hari ke-7 kalian ingin menjualnya, gitu kan, Anda pakai 5 day ini paling enggak basicnya. Lalu kemudian saya lebih cenderung ke 1 year. Di sini sih kita akan melihat secara garis besar apa yang terjadi di fenomena si Campina itu. Saat ini Campina itu trennya sedang naik. Nah, kelihatan kan Bu, ini sudah kelihatan jelas banget. Tapi dengan adanya Bollinger Band itu kan jauh lebih mudah. Coba Bollinger Band itu memperlihatkan bahwa ini kan ada jalan, ibaratkan ini jalan nih. Ini jalan besar, lalu jalannya mengecil. Ketika jalan itu mulai mengecil seperti ini, dia membentuk jalan kecil masuk gang gitu kan, ini jalan raya. Dan raya itu banyak sekali perdagangan yang terjadi antara pembelian ataupun penjualan. Ini penjualannya juga besar. Nah, ketika penjualan itu besar, itu penjualan sahamnya itu sangat tinggi sekali, marak, maka jalan raya besar tapi agak menurun. Kita turun ke bawah. Kalau naik ya naik seperti ini jalan raya. Ketika mengecil, nah mengecil gang ini mengindikasikan bahwa akan terjadi suatu pergerakan. Entah itu naik atau turun. Nah, Anda bisa melihatnya, Anda mundur gitu kan. Lihat ke 6 month. Nah, kalau ingat ke 6 month tadi, yang tadi 1 year, kita lihat di tanggal berapa ini? April tanggal 12. Lalu kemudian 6 month, kita cari misalkan April. It's. Oke, nih di sini April. Ini April. Ini Maret nih. Sebenarnya pergerakan dia mengecilnya, dia mulai mau mengarah kemana itu sudah lama banget nih. Kelihatan dari mulai Februari tanggal 26, lalu kemudian lebih mengecil lagi, kemudian akhirnya dia mulai melonjak naik, ini tinggi tren lainnya. Ini di tanggal 5 Juli. Oh, lama sekali. Ini nggak enak nih posisi di sini nih. Anda pasti menjadi seorang investor kalau anak muda itu, aduh kelamaan nungguinnya ya dari Februari sampai bulan Juli baru mau naik deh dia gitu kan. Oh, Mei tanggal 7 ya, Mei tanggal 7 baru naik deh dia gitu kan, lama banget. Tapi itulah suka dukanya investasi. Di sini menunjukkan banknya sudah mulai mengecil, lalu yang cenderung naik. Dan ini bisa Anda dapatkan ketika mundur lagi ke 3 month. Nah, di sini 3 month. Lalu kita lihat jangan di sini. Oh, dia sudah mulai naik, naik jet, dan langsung investor mulai nih antara yang wah, jam ini tidak menguntungkan, udah deh mumpung harga naik tak jualin aja gitu. Kelihatan nih aksi jualnya, warna merahnya tinggi. Nah, kalau Anda nggak perlu ikutan itu, udah tenang aja. Dia pasti karena gangnya mulai mengecil seperti ini, dia pasti akan membesar. Pasti membesar, tidak akan pernah gang mengecil terus tiba-tiba mengecil lagi gitu kan. Kita lihat di 1 month, kita lihat pergerakan di 1 month. Nah, kelihatan kan di sini mengecil lalu lonjakan tinggi, sentimen orang-orang yang galau ambil aksi ini jam tidak menguntungkan, ternyata bagi teman-teman yang hold gitu, wah bagus, naik terus dia, si nice naik. Tapi hati-hati, ini gang atau jalan sudah mulai berganti arah. Kenapa? Dia sudah mulai naik, kemudian sudah mulai lurus, di atas bawah sudah mulai lurus, tapi di dalam posisi naik saat ini, kita kalau udah kayak gini maju ke depan, teriman. Oke, diterima.
Oh, masih besar jalannya. Kemungkinan untuk tinggi masih tinggi sih. Tapi lihat garis hijau di atas, batas atas Anda, batas atas Bollinger ini yang warna hijau sudah mulai menurun. Lalu klik lagi yang 6 month, kita lihat, oke, lihat ini. Year to date, kita lihat sudah mulai besar. Oke. 1 year, oke. Bagi teman-teman yang punya, kok saran saya ketika seperti ini, bagi teman-teman yang punya saham CAM, mungkin bisa hold atau cenderung untuk dijual. Kalau saya jangan beli, lebih cenderung untuk antara hold sama sell sambil mengikuti perdagangan di hari ini, hari Selasa sampai dengan Rabu. Karena hijau ini sudah mulai menurun, takutnya dia akan mulai mengecil. Kalau sudah mulai mengecil, berarti harganya mulai akan turun lagi. Nah, ambang batasnya di mana? Nah, kalau tadi angka 51 kan, kalau tadi saya 21 di Excel, bagi Kak Fada mungkin sudah tahu tadi di awal ngikutin ada angka 21 dari mana. Nah, di sini pun sama. Ini angka 51 khusus untuk si Campina ini sendiri, gitu kan. Ini 80 sampai 20. Ini 20 adalah 20 orang yang melakukan pergerakan untuk pembelian atau aksi jual gitu kan. Di sini ada 51 tercatat orang-orang yang masih dalam membeli saham Campina. 80 kalau sudah dia tembus ke 80 di sini nih. Nah, ini saya pakai RSI. Ini di sini ya, ini pakai RSI dan saya cenderung pakai di bawahnya karena kenapa? Karena garis RSI dengan garis trendline itu nyaris hampir sama. Ketika bertabrakan, Anda bingung. Nah, saya lebih cenderung untuk membuat grafik yang baru di bawah ini pakai RSI. Nah, ini masih 51 nih. Oke, ketika ini sudah tembus 80, sudah pasti kan dia naik lagi. Tapi kalau dia nggak tembus 80 pembeliannya gitu kan, yang membeli sahamnya tidak tembus di angka 80, dia akan cenderung turun. Karena saya bilang, ini kita lihat dulu untuk CAM ini kita mau jual atau bagaimana. Kita lihat dulu yang hari Selasa dan Rabu ini. Tapi kalau saya akan cenderung melihat kalau dia naik saya mundur ke 5 days. Oke, ini trennya 5 days-nya masih tinggi nih. Kelihatan kan? Nih, tadi kan 1 year nih, Nak. Jangan bingung ya. Ini 1 year. Nih, kelihatan nih 1 tahun. Lalu saya mundur ke 5 days. Saya untuk menentukan apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya lihat perkembangan hari ini, sama saya patokan di sini. 5 days. Oh, masih naik gitu kan. Ini masih lumayan lebar. Masih lumayan lebar. Mungkin ada aksi orang untuk membeli saham lagi masih ada potensinya. Jadi cenderung hold dulu, lihat hari ini sampai nih, lihat di 5 days. Intinya kalau tadi sudah masuk di Excel, lalu Kak Fada minta jam gitu kan, masuk dulu di 1 year. Dah, kelihatan. Lalu setelah itu 6 month, 3 month, 1 month. Dah. Lalu ketika Anda sebaliknya, kalau Anda sudah punya sahamnya, Anda cenderung untuk melihat pergerakan di 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ya, mau 1 tahun boleh, terserah Anda. Kalau Anda memang mau menjadi investor 1 tahunan, 6 months. Lalu setelah itu, setelah dari 6 months, lalu masuk ke 5 days. Ini kalau yang sudah punya sahamnya. Ya, kalau yang belum beli saham, masuknya di 1 year, 6 months, 3 months, 1 month. Lalu tarik dari sini ke depan lagi. Nah, lalu tentukan apa yang harus Anda lakukan. Mau belikah atau pindah ke kode saham yang lainnya. Tuh, misalkan CAM. Silahkan, mau saham apa lagi? Saya share yang di Excel. Ini CAM udah. Berikutnya, ya Pak. Ini yang range yang antara 20 ini ya. Sampai yang di sini. Kalau saya, nah jujur kalau mau masuk ke saham ya,
baru sekarang gitu saya mau masuk kemana, saya cenderung yang selisih gain-nya masih minus. Loh kok minus Bu? Iya, karena berarti investor yang di Indonesia masih belum tahu bahwa ini akan mendikasikan naik atau memang dalam posisi yang masih minus akan bergerak naik ke atas. Nah, misalkan tapi jangan terlalu lebar juga, jangan sampai minus 225 ini yang diambil. Nanti Anda deg-degan. Nah, supaya nggak deg-degan nih, saya misalkan ambil punyanya Bank Bukopin, taruhlah di sini ya. Ini minus 12. Jangan Bank Bukopin sudah pernah naik ya. Takutnya dia turun. Tapi coba aja lah nggak ada salahnya. Nih, misalkan saya ambil BBKP. Lalu kemudian saya masuk ke sini lagi. Lalu ini saya biarkan. Jangan ditutup ya. Kalau sudah kayak gini, bpkp.jk. Itu. Klik. Lalu ini kita lihat. Lalu kita lihat technical analisisnya full screen. Nah, ini 1 year. Nah, kalau yang kemarin masih ingat kan anak AFC itu BPKP itu sedang naik. Aduh, pas mau naik tayang dia sudah turun gitu loh BPKP. Makanya saya aduh jangan yang BPKP gitu kan. Karena sudah sinyalemennya udah turun. Nah, di sini kelihatan. Lalu kemudian oh dia lagi turun nih. Turun ini kalau untuk investor biasanya malah senang. Harga lagi murah, kemungkinan besar dapat gain-nya tinggi karena beli di harga murah, jual harga tinggi. Itu kalau investor yang sharp trading. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Seperti biasa, kita mundur ke 6 month. Aduh, gangnya panjang banget gitu kan. Kelihatan nih, mengecilnya panjang nih. Lalu 3 month kita lihat. Oke, ini kok pergerakannya mau ke atas, mau ke bawah, gak jelas, cenderung hampir datar. Lalu kemudian kita masuk ke 6 month, datar. 5 days, kita lihat, oh oke, saya tidak akan mengambil BPKP. Nah, itu. Kenapa? Semuanya datar. Ini juga datar. Udah. Masih nggak jelas gitu kan, saya takut. Lalu, itu kalau ngeliat dari technical analysis. Selanjutnya, kita akan lihat dari fundamental. Nah, ini Kak Fada kemarin kan sudah nge-share tuh di grup ya, WA grupnya LC tentang cara kemudian patokan fundamental nilai-nilainya seperti apa. Pakai itu ketika Anda melakukan fundamental. Di mana misalkan di sini bisa nih, ada nih. Kalau perlu misalkan Anda masuk di iPod gitu kan. Aduh, gitu. Gimana sih saya mau lihat dari luar karena di luar kan lebih objektif. Masuk di sini, lalu nah nih kelihatan nih. Ya, statistik kalau finansialnya seperti apa itu juga kelihatan tuh di Yahoo Finance. Tapi memang ketika sudah masuk di iPod itu akan jauh lebih mudah, nggak sebanyak ini kan masih angka-angka sudah langsung dalam bentuk persentase kayak gitu atau poin-poin. Jadi memudahkan Anda lagi. Itu ceritanya. Ada yang mau tanya sampai di sini atau masih penasaran? Kalau BPKP misalkan masih ya tidak bisa lah untuk kita kita jadiin patokan saya mau masuk ke BPKP kira-kira saya masuk kemana nggak ada yang kayak gitu guys open mic atau bingung Bu, Hmm. saya agak Tanaman. ini Bu, galau bukan sih Bu. Kemarin sempat diumumkan juga di BI, tapi saya lupa minggu keberapa. Kita balik ke jam lagi ya Bu. Itu jam kata yang BI kasih tahu tuh waktu itu. BI Bank Indonesia Iya. Kok BI? Yang ini Bu. Ya Allah. Lupa saya. Saya lihat infonya itu di YouTube Bu. Kayaknya Bursa Efek Indonesia kalau nggak salah ya. IDX Oh iya. channel Iya Bu. Iya.
dia tuh ngasih tahu kalau jam ini penjualannya after Ramadan itu naik, Bu, gitu. Terus? Nah, terus saya cek juga, oh ternyata benernya naik penjualannya, penjualan penjualan bersihnya itu dia tuh naik, Bu. Tapi kenapa harga sahamnya itu cenderung turun terus ya, Bu? Nah, itu saya bingung kenapa terjadi. Jadi ya pertama penjualan produk. Nah, kalau ngomongin penjualan produk ini sama seperti Anda bicara mengenai Ronaldo dan Coca-Cola. Penjualan itu kalau Anda lihat dari patokan event, event itu dalam artian siklus ya, musiman, itu musiman musiman setelah Ramadan segala macam. Memang memang tinggi, tapi belum 1 tahun penuh. Apakah benar penjualan ini mampu bisa menghasilkan eh, dana lebih gitu kan untuk produknya? Nah, lalu kemudian apakah Campina ini memiliki inovasi? Lalu apakah Campina ini bagaimana ketahanannya untuk di kompetitor di area produknya? Lalu kemudian apakah Campina mampu bersaing atau sudah melakukan ekspansi pasar hingga ke luar negeri? Lalu apakah ekspansi pasar di luar negeri ini kita banyak kalau sudah ngomong kayak gini kita ngomong makro juga, makro dan internasional bisnis. Lalu ketika sampai di internasional apakah taruhlah Campina memang susah bersaing dengan Häagen-Dazs gitu kan. Tapi karena sekarang pandemi lalu semuanya serba mahal, apakah mungkin Häagen-Dazs ini akhirnya bekerja sama dengan Campina? Campina membuat formulasi es krimnya, kemudian menjadi salah satu campuran Häagen-Dazs untuk tetap bisa membuat flavor yang jauh lebih bagus lagi untuk Häagen-Dazs kualitasnya. Lalu udah kalau kayak gitu sudah langsung oke, seperti itu. Bagus Campina kayak gitu ceritanya. Tapi kalau hanya penjualan sesaat di area lokal itu bukan bisa tidak bisa disebutkan ya. Ya, Bu. Makasih, Bu Niken. Sama-sama. Silakan. Tadi ada yang teriak-teriak Danamon, Danamon gitu kalau nggak salah. BDMN. Baik, kalau gitu saya akan lakukan share seperti biasa, lakukan di sini. Saya buat baru lagi Danamon BDMN.jk. Lalu klik ini. Wow, saya lihat harga mahal di pertama. Saya ngeliat, harganya mahal 2.140 kalikan 100 berarti kalau saya mau bisa saya gitu invest gitu kan. Biasanya kalau anak-anak mahasiswa seperti itu. Kenapa? Saya sendiri juga merasakan lebih enak. Saya kisarannya paling mentok itu di harga kalau dia bagus banget gitu kan. 3.000 4.000 saya ambil kok dia bagus. Seperti Jasa Marga dia kan sinyalemen sekarang negatif. Tapi dengan pembangunan yang sekarang banyak, saya cenderung untuk nabung sahamnya di Jasa Marga karena semua orang pasti nanti akan butuh jalan tol itu, bukan? Lalu kemudian itu kalau saya skip di Jasa Marga sebagai investor jangka panjang. Kemudian kalau Bang Danamon, saya melihat di angka sekian, ini pasti kalau untuk mahasiswa agak seret atau Anda mau jadi investor yang Bang Danamon, boleh, tidak masalah. Tapi coba kita lihat apakah bisa di full screen, kita lihat technical analysis-nya. Seperti biasa, saya akan hide dulu nih video praktik controls-nya. Lalu saya masuk di 1 year. Tik, 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 tik. Sebentar ya. Ini lagi dia turun nih, tapi sebentar, kayaknya dia mau naik. Sebentar, kita lihat di 6 month. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat di 3 months, oke dia masih turun. Lalu 1 month, dia masih turun. 5 days, naik. Ini kan gang kecil, ini sudah mulai membesar, terus sedikit membesar, kemudian di sini dia mulai membuat gang. Saya cenderung misalnya kalau kayak gini, gimana dia buat gang lagi nggak kira-kira? 1 day nggak bisa, 5 days, oke. Ini kalau kayak gini antara beli atau tidak, saya cenderung tidak beli Danamon gitu kan. Nah, jadi patokan di Excel tadi
itu hanya untuk melihat kira-kira pergerakan mana saja yang bisa Anda ambil, gitu kan. Lalu apakah itu menjadi patokan? Jangan. Ini satu ibaratnya ini disaring. Oh, ini saringannya masuk nih Bang Nanamu juga. Lalu kita saring lagi hasilnya dengan technical analysis, gitu kan. Nah, masuk di technical analysis seperti ini. Lalu disaring lagi, terakhirnya saringnya pakai fundamental. Di jarak antara technical fundamental itu ada makro analisis dan mikro analisis masuk di sini. Seperti apa inovasi pasar produk, perkembangannya seperti itu. Itu masuk di antara technical dan fundamental. Setelah itu baru ke arah ke fundamental. Kalau saya cenderung seperti itu. Kalau orang-orang ada kebanyakan biasanya fundamental dulu atau makro dulu, fundamental baru technical analysis. Udah mentok di situ. Kalau saya cenderung dari yang saya ajarkan ke Anda, semua yang dari IDX tadi diambil, diserap informasinya, lalu ke technical analysis saring itu, lalu kemudian setelah itu makro analisis Anda saring, baru ke fundamental. Nah, itu jauh lebih nyaman buat saya. Kalau saya, bagaimanapun juga ini adalah preferensi saya. Preferensi saya sebagai seorang investor, baik pendek maupun jangka panjang. Preferensi saya belum tentu sesuai dengan Anda. Tapi tingkat kenyamanan ini saya ajarkan ke Anda. Coba dicoba gitu kan. Anda temukan apa yang menjadi preferensi Anda. Lalu selanjutnya lagi kita masuk di Excel yang tadi ya. Masuk di Excel. Oke. Berarti tadi mana nih? BDMN kita warnain merah. Nggak bisa masuk. Oke. Oh, nggak bisa masuk. Sekalipun investor luar negeri banyak yang beli nih. Ada 20.800 gitu kan yang beli. Saya akan cenderung melihat yang paling banyak tapi masih minus. Seperti misalkan ini. Nih, siapa yang punya saham film tapi sudah dijual? Udah dijual, Bu. Ini boleh di ini lagi kayaknya ya, Bu. Ini seperti misalkan ini ya kan. Lalu kemudian mungkin kalau supaya nggak bingung lagi, saya filter lagi gitu kan. Saya ambil yang tinggi-tinggi. Oh, sebentar, saya filter yang di sini aja. Nah, ini saya hilangkan dulu filternya. Saya ambil yang jutaan dulu, jangan yang ratusan, karena membingungkan buat kalian. Dia yang beli sekian punya jutaan. Oh, saya filter lagi. Oh, sampai 100.000 aja nih, mau 100.000. Oh, tadi udah nomor berapa ya? Kemarin. Saya klik. Kemudian saya shorting lagi. Lalu kemudian saya lihat tadi yang mana film-film. Dia hilang. Nah, film. Nah, ini yang paling tinggi. Lalu nih yang jadi mungkin saya lihat ini BTPN Syariah. Nih, dia kan tinggi, kemudian minusnya masih masih 60, masih minus 60. Lalu kemudian saya lihat lagi ini Alfamart. Jadi kalau saya biasanya kayak gitu. Lalu Power ini punyanya PLN sebenarnya. Ini semi BUMN. Ini mungkin bisa saya lihat lah, tapi ya kita lihat nanti lah. Kita coba sekarang PTPN Syariah ya. PTPS. Kita lihat PTPS. Atau mau lihat film? Film, Bu. Boleh, Bu, boleh, Bu. Soalnya sekarang kayaknya film tuh ini ya, Bu, apa kayak film-filmnya juga udah bagus-bagus. Filmnya bagus dan dia punya inovasi sudah akan merambah seperti misalkan Netflix gitu kan. Iya. Lalu ya dia mulai buat seperti itu, atau mungkin dia masuk seperti apa kayak Indonesia tapi masih masih gratis tuh loh, seperti YouTube kita bisa lihat tapi short movie gitu kan. Saya lupa namanya apa.
Wah, harganya masih lumayan nih. Ini yang apa namanya, yang foreign buy-nya ini banyak masih ya, Bu? Mhm, dan Oh, karena di era pandemi seperti ini orang banyak cenderung di rumah. Kalau kayak kalian gitu kan banyak aktivitasnya. Jam 8 sudah. Lalu kemudian kalau yang misalkan anak-anak seperti ibu-ibu gitu atau yang lainnya itu kan kebanyakan ya nonton film. Sekarang kan areanya sudah nggak nonton TV lagi tapi nonton di handphone seperti itu. Atau para pekerja yang jaga kios-kios gitu kan, mesti yang nonton kalau nggak YouTube gitu kan, ya nonton Netflix atau nonton apa gitu. Yang murah-murah saya lupa ada kok. Yang Indonesia, khusus Indonesia, kayak Netflix tidak berbayar tapi masih banyak iklan kayak gitu. iya. Tuh pas ya namanya apa. Nah, ini saya masuk di One Year. Aduh, ini kok banyak tutupan ya. Oke, nah ini dia dia sudah mulai melakukan gang kecil kok One Year, lalu dia masih 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 rendah sih, masih turun, potensinya turun. Lalu kemudian kita lihat lagi, ini masih potensi turun nih, Nak. Ini Kita tapi mau maaf, eh, oke, masih belum tampilan ya? iya. Oke, nge-freeze nih tadi. Nah, ini ini film nih, masih tampilan turun. Ini enak banget kalau masih kayak gini nih. Ini kemungkinan harga 338 ini bisa lebih rendah lagi. Anda tunggu sampai dengan hari Rabu gitu kan. Kalau dia misalkan masuk di harga 300 gitu kan. Kalau sebentar kita lihat dulu. Saya nggak boleh melihat beli gitu. Gitu jangan nggak boleh. Sebagai apapun juga itu nggak boleh ngomong. Kalau harganya sampai di 300, Anda mau ambil asalkan kita lihat bahwa mulai mengecil gangnya dan mulai bergerak ke atas, udah ambil aja gitu kan. Ini 6 month, dia masih turun ke bawah. Oke, 1 month, nasik. Sudah mulai mendatar. Bentar, saya gini lagi saya tarik. Ini di mouse ya. Ini roll yang di mouse nih saya tarik, saya ini di apa ya? Di scroll gitu kan. Nih, lalu kemudian oke, kemungkinan masih koreksi nih. Sebentar lagi dia akan melakukan koreksi. Koreksi pasar biasa terjadi. Lalu 5 days kita koreksi. Wow, dia sudah mulai naik nih. Kalau di 5 days, ini beberapa investor sudah mulai masuk. Ini sudah mau naik. Mungkin perdagangan hari ini film akan naik gitu kan. Sekalipun bukan merupakan kenaikan yang sangat signifikan, tapi mulai naik pelan-pelan. Itu film. Mulai naik pelan-pelan. Lalu kemudian kita lihat lagi film 14. Ya, ini mulai naik pelan-pelan nanti. Tinggal nanti orang di Indonesianya sendiri bagaimana bisa melihat nggak sinyalemen yang dilakukan oleh orang asing. Karena orang asing tetap sama, investor asing itu semakin murah harga semakin dia beli. Semakin hancur, tapi kalau misalkan dia bagus, pergerakan inovasinya banyak, saya ambil gitu kan. Lalu kemudian PTPN Syariah. Bank PTPN itu kan bergerak di properti ya. Lalu sekarang pandemi seperti ini apakah properti itu bagus? Itu maksud di makro analisis, tapi kita harus lihat dari sini dulu baru sisi makronya nanti baru fundamental. Setelah itu tetap fundamental terakhir. Patokan cara cari fundamental, clue-nya yang Kak pada share. Segera unduh itu. Ini Ya, Bu Niken, ya. ini harga sahamnya film sekitar 300, masih 388. iya 388 ya Bu. Mm. Nah, Kalau kata Bu tembus Niken kalau di tembus 300 under 500 itu bukan. rawan di ini ya Bu. Saya. Tapi enak kayak gini deh, Kak. Heeh. Nih, kelihatan kan? Nah, Ini ini bisa nggak diperbesar lagi? Nah, kelihatan. Nah. Ini enaknya kalau kita pakai teknik analisis, kita lihat bisa ini batas atas, nih batas bawah ya. Kalau misalkan dia tembus di 333,7, ini di 5 days ya, perdagangan untuk 5 hari, berarti dia cenderung turun. Tapi kalau misalkan dia naik, nih, naik di tembus ke 340 mendekati ke 341 maka dia akan cenderung naik ke atas. Batas atasnya di 349 ini jangan dibeli sudah. Kalau di sini jangan dibeli.
Kalau Anda masih di skala 340 sampai 341, Anda beli enggak masalah gitu kan. Tapi asalkan garis ini itu bergerak naik ke atas. Mulai bergerak naik. Tapi kalau garis ini ke bawah tembus 333,70, Anda harus hati-hati. Jangan keburu beli. Diam dulu gitu kan. Baru nanti kemudian mungkin di sini ada. Saya contohkan yang di sini aja deh. Waduh. Saya mau narik yang ada di sini loh. Nih, ini 312. Saya contohkan di sini enggak. Ketika saya tarik dia nggak mau. Saya misalkan contohkan di sini. Kenapa contohkan di sini? Ini pasti sama terjadi kejadian yang seperti di hari ini, kegalauan gitu kan. Ini yang mau naik atau mau turun, tapi sinyalemen positif itu masih kuat banget. Sedangkan di sini pasar mulai mengkoreksi, mulai ambil profit gitu kan, sedikit-sedikit ambil profit, tapi sedikit main lalu ambil lebih cenderung menggunakan trading singkat kalau film. Nah, lalu kita tarik tuh. Sudah. Oh, ini dia Kak. Nah, di sini di 1 month ketika saya tarik kan kelihatan kan. Tadi saya nggak ngeliat ini. Saya tarik sekali lagi. Warna biru, sekali lagi, warna biru ini adalah garis trend. Ya, ini garis trend. Lalu kemudian yang hijau, orange dan merah, lalu ada jalan di dalamnya itu Bollinger Band. Lalu kita ambil nih, saya seret ke quotes. Oke. Nah, ini ketika bersinggungan seperti ini, nih, kelihatan kan? Kelihatan nggak, Kak? Kelihatan, Bu. Ini. Kelihatannya kok agak ragu-ragu. Pas saya perbesar lagi aja. Kelihatan, Bu. Kelihatan cukup, Bu. Kelihatan? Nah, ini garis trend menembus garis bawah. Dia masih akan cenderung ke bawah. Kita wait dulu. Hari ini dia pasti akan turun. Sampai kemudian nanti kita sambil lihat pergerakan film. Ini jadi, Ibu, saya harus beli film nggak? Jangan beli film. Stop, jangan beli film. Ini soalnya sudah tembus di sini. Kelihatan ini? Nah, merah dengan. Iya. Nah, ini mungkin lebih enak kalau saya pakai annotate deh, lebih jelas. Okay. Kelihatan? Iya. Nah, itu trennya turun dia. Trennya turun. Kita lihat. Tapi perkembangannya bagaimana film? Bagus kok, gitu. Kita lihat dulu. Kita ambil harga paling rendah. Ketika dapat hal ini, ya film nggak nguntungin. Jangan gitu dulu. Kalau Anda menjadi seorang investor, kita lihat, gitu kan. Yang nggak nguntungin adalah ketika masuk ke fundamental. Nah, kalau Anda masuk fundamental, nah ini nggak nguntungin nih. Nah, itu baru kalau Anda sudah masuk fundamental. Kalau masih technical analysis, Anda bisa melihat apa yang terjadi di sana itu segala macam bisa. Ini aksi-aksi untuk technical analysis ya. Nah, lalu selain ini, tadi saya mau kepingin ke PTPS ya, ya kan? Bu Niken, Yes. sebentar Bu, saya mau tanya. Untuk line-nya ini, yang paling atas, ini kan Bu Niken ambilnya dalam, yang warna hijau toska ini pergerakan film di 5 harian ini ya Bu? Ini peramalan sayang. Ini kalau yang Bollinger Band ini peramalan. Kalau pergerakannya itu warna biru yang ini. Berarti kemungkinan dalam seminggu ini bisa sampai yang 469 ini berarti. Dimungkinkan seperti itu. Dimungkinkan. Ini namanya peramalan. Kalau Bollinger Band atau RSI itu peramalan. Di statistik tuh, waduh, nggak diajar sama saya ya statistik waktu yang kayak gini nih. Iya, belum Bu. Ya, adik-adik yang saya ajarkan ini kayak gini. Ini namanya peramalan. Ini masuk ke deret waktu. Nah, dari deret waktu itu banyak sekali muncul peramalan-peramalan yang terjadi dari nilai angka-angka yang selama ini masuk lalu diolah secara statistik, muncullah Bollinger Band, muncullah RSI, muncullah moving average gitu. Ini kalau sebentar saya
Oke. Lalu kemudian saya masuk ke indikator nih, ada moving average, ada average envelope, sampai ke bawah tuh, banyak banget kan? Hmm. Nah, beberapa teman-teman, kalau yang si siapa namanya, kakak kelas teman Anda tuh Kak Fada, main yang Iya, kripto, iya. itu dia biasanya ngambilnya MACD, Oh, iya. dia pakai MACD itu, lalu sama apa ya, saya lupa ya, MACD sama ini kalau nggak salah, parabolic SAR, Hmm. dia pakai itu. Lalu ini ada price momentum osilator nih ada juga, tapi ini agak ribet. Tuh, kalau saya cenderung pakai Bollinger Band aja sudah kelihatan gitu loh. Ini. Ya, ini kan kelihatan nih. Berarti Oh, film ini masih nunggu masih momen turun. yang paling turunnya lagi ya, Bu? Ya, Anda ambil momen yang paling turun lagi untuk baru kemudian beli. Oh iya. Nah, ini tapi momen ini eh, dijadikan patokan Anda untuk mulai fokus lihat film. Ya, kayak gitu bisa. Fokus lihat film. Ya orang boleh pada masih suka nih sama film gitu kan. Kita Iya. fokus lihat film nih, gimana film pergerakannya. Ketika dia turun, lalu biasanya ketika harga paling turun, corporate itu melakukan aksi korporasinya dengan mengundang wartawan, membuat statement news bahwa film memiliki inovasi seperti ini. Karena memang untuk perusahaan wajib melakukan performance-nya dijaga terus bagusnya, kayak gitu. Nah, itu juga cambukan untuk perusahaan, cambukan juga untuk bisa melakukan strategi-strategi yang meningkatkan pendapatannya dia. Gitu ceritanya. Halo, ini film nih. Aduh, saya lagi gregetan banget sih. Gregetan banget untuk cari kalau nggak PTPN Syariah sama Alfamart. Saya serahkan ke Anda. Mau PTPN atau Alfamart? Alfamart sih, Bu, kalau saya. Ya, itu sudah kelihatan banget ya. Sekali lagi, kalau mau lihat saham-saham seperti apa yang mudah untuk anak seusia Anda, ya lihat produknya gitu. Kalau produknya Iya. ada di pasaran, nah itu enak banget untuk dilihat. Tapi mungkin teman-teman ada yang mau request yang lain, Bu? Nggak usah ikut kamu aja ya. Ya aja. Misalkan ini Alfamart. Kita lihat Alfamart sekarang AMRT. Saya share ke Google dulu. Kok nggak kelihatan tampilan saya? AMRT. Kita lihat fokusnya, kita fokuskan juga ini. Boleh fokus ya. Kita lihat. Lalu masuk di ini. Lalu full screen. Nah, Saya sempat hold sih, Bu, waktu itu, Bu. ini naik loh. Kalau kita lihat di one day, ini one day kan? Iya. Tapi saya belinya dulu tuh waktu Wow, wow, nilainya masih 900-an. wow, ini gede banget nih. Bentar. Jangan buru-buru. Asis masuk, Mas. Jadi putus ya. Nah, di Alfamart. Oh, dia lihat di bawah. Dia coba sih. Alfamart. Sih besar loh. Wah, masih potensinya gede banget nih. Kemungkinannya bagaimana, Bu? Kita lihat one year. Wow, ini masih tinggi banget nih. Dia mungkin bisa menjulang tinggi banget nih. Nah, kelihatan kan? Nih, Sebentar, Bu. nih. Nggak kelihatan? Oh ya, sudah, Bu. Ini kan dia mengecil, langsung menjulang, jebret tinggi. Lalu, nah ini masih kemungkinan naik nih. Ini 1205. Kemungkinan besar dia bisa naik ke 13306. Oke, lalu kemudian Hmm, saya Ini udah masuk. mulai naik ya, Bu. Ya, udah mulai. Dia mulai naik di sini, nak, di one year kelihatan. Tapi kita lihat di yang per days, 1 days, 1 days. Halo, jadi sudah kelihatan di yang day. Nah,
ini Mm-mm. lagi harga rendah nih 1205. Ini momen sih kalau mau beli. Tapi disclaimer ya, ini Iya, iya, jangan iya. ikut-ikut saya loh ya. Tetap tetap harus setelah ini kalau dari teknik analisis, wah ini lumayan 1205. Soalnya kalau ngeliat di pergerakan one month ini masih masih lebar gitu kan. Lalu ini juga masih lebar, potensi naik juga mungkin, tapi harus hati-hati karena mungkin ada koreksi pasar. Kalau koreksi pasar tuh orang-orang yang beli di harga 900 kemarin kayak Kak Fada, jual sekarang 1205 ini. Jebret gitu. Tapi kalau sebagai investor, Alfamart tuh nggak akan pernah tutup, nak jalan terus. Orang butuh Alfamart gitu kan. Iya. Jadi Saya bagus. sempat ini ya Bu, kabarnya tuh waktu itu mau bekerja sama dengan Pertamina. Oh ya, nah Iya, bagus lagi karena apa? Karena Pertamina itu termasuk salah satu anak anak sub-sub ya, sub anaknya Pertamina itu kan termasuk dalam eh, berapa kode saham BUMN yang akan dirilis gitu kan, yang pada saat ini masih belum dirilis juga kan. Nah, iya. BUMN itu yang baru, entah itu mungkin masih menunggu dokumen-dokumennya apa namanya pada masuk semua baru kemudian rilis. Mungkin rilisnya juga melihat kondisi makro juga gitu kan. Jangan-jangan soalnya kalau orang melakukan IPO pertama kali melakukan perdagangan di saham, mengeluarkan sahamnya di bursa itu harus tahu momen. Kalau nggak tahu momen ya hancur nanti. Harganya. Iya. Kalau harganya hancur berarti kan image perusahaan itu ke perusahaan itu jelek. Itu kan nggak enak. Saya tadi penasaran, BTPN apa tadi? Syariah itu BTPS ya? Iya, iya seperti ini. Hmm. BTPS ini nih, ini agak 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 bagus, agak susah. Loh, agak bagus maksudnya apa, Bu? Karena dia nggak pernah membentuk gang sama sekali. Lihat, dia bentukan gangnya itu cenderung ini ada gang, tapi setelah itu dia nggak punya gang sama sekali. Lihat nih, jalannya raya terus. Kemungkinan besarnya yang terjadi adalah atau hari ini naik. Kok bisa sih? Enggak, itu kata pendidikan. Jangan percaya ya, jangan percaya. Ini 2770 mungkin BTPS naik ini habis ini. Ini kalau ngeliat dari 5 days, ini ini harga terendah dia akan naik nih. Triman naik, ini naik. Ini BTPN syariah ya. Tapi disclaimer sekali lagi, ini kalau dari technical analisis, saring lagi, data tutup BTPS ya. Lalu saring lagi ketika tadi misalkan Alfamart masuk gitu kan. Setelah itu baru Anda analisa makronya, lalu kemudian analisa fundamental. Lalu tentukan pilihan Anda, mau Alfamart atau BTPN Syariah atau keduanya. Gitu. Bagaimana? Sudah bisa memulainya? Dan Anda kepo ke IDX, Excel, dan di Yahoo Finance. Caranya tahu kan tadi? Tulis kode sahamnya titik Ya. JK seperti itu ya. Ya. Semangat selalu. Terima kasih untuk hadir di Zoom ini. Sekali lagi, ini saya rekam, saya akan share untuk Anda. Siapa tahu Anda akan bisa mengajarkan ke anak lain juga gitu kan. Tapi tentunya ini pegangan ini buat kalian saja, jangan buat yang lainnya. Gitu kan. Ini buat kalian. Oke? Semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken. Sama-sama. Saya akhiri ya. Ya Bu Niken. Iya, Bu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.